Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rusyabani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu sosial yang masih menjadi perhatian besar di Indonesia, yaitu kemiskinan dengan judul Analisis Berita Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Islam. Saya memilih topik ini karena kemiskinan merupakan masalah yang masih dialami oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, saya ingin mengkaji bagaimana Islam memandang persoalan ini, serta solusi yang dapat diterapkan berdasarkan ajaran Islam. Berita yang saya gunakan berasal dari Berita 1, yang mengutip data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka puluhan juta jiwa. Walaupun presentasi kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tersebut masih menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat inflasi, ketimpangan ekonomi, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata. Berita ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar dan serius yang memerlukan kerjasama antar pemerintah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut saya, kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan memberikan banyak dampak negatif, di antaranya meningkatnya angka putus sekolah, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, serta muncul berbagai masalah sosial seperti kriminalitas dan kesenjangan ekonomi. Namun, di sisi lain, persoalan kemiskinan juga dapat membangkitkan rasa kepedulian sosial masyarakat. Banyak orang terdorong untuk membantu mulai kegiatan sosial, zakat, infak, sedekah, maupun program pemberdayaan ekonomi. Menurut saya, kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sedangkan masyarakat juga harus memiliki kepedulian untuk saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Kita mengajarkan bahwa setiap manusia wajib saling membantu dan tidak boleh membiarkan saudaranya hidup dalam kesulitan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan yang harus diatasi bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan bahwa kebajikan bukan hanya menghadap ke arah timur atau barat ketika beribadah, tetapi juga diwujudkan dengan memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang membutuhkan. Selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat 60, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridotam minallahi wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem distribusi kekayaan melalui zakat agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda,
pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis tersebut mengajarkan bahwa seorang muslim dianjurkan menjadi pribadi yang bekerja keras, mandiri, serta membantu orang lain. Menurut ajaran Islam, terdapat beberapa solusi untuk mengurangi kemiskinan itu, yaitu 1. Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 2. Mendorong masyarakat untuk bekerja secara halal dan produktif. 3. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih mandiri. 4. Menumbuhkan semangat, kepedulian sosial, dan gotong royong. Dan yang terakhir, yang kelima, menciptakan keadilan ekonomi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka kemiskinan dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Sebagai kesimpulannya, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang sangat besar di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, masalah ini tetap memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat. Islam mengajarkan membantu fakir miskin bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai pahala. Melalui zakat, sedekah, kerja keras, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Kita juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin dengan cara kita berpuasa. Berpuasa itu kita merasakan bagaimana susahnya menahan lapar, susahnya mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, dan saat berpuasa juga kita diwajibkan untuk zakat. Kita memberi beberapa persen dari harta kita untuk ke orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama dan maupun mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga juga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.